Jadi pergerakan Wahabi itu sangat luar biasa. Ini saya kasih tahu hadirin saudara-saudara. Pergerakan Wahabi itu jauh lebih kejam daripada pergerakan PKI. Di satu wilayah di Taif, Dr. Henry itu ada, waktu saya ngaji dengan Syekh Mukhtaruddin Palembang dan juga Syekh Ali Osman Ketapang, itu dicerita di daerah Taif ada tempat pembantaian para ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah oleh tentara Hud yang mengikuti pahamnya Muhammad ibn Abdul Wahab. Jadi Muhammad ibn Abdul Wahab itu dia adalah dianggap sebagai mujaddid, pembaharu di dalam pemikiran-pemikiran akidah, fikih dan seterusnya. Tidak. Itu dibikin dan dibentuk oleh pasukan Inggris, oleh intelijen Inggris. Nah, jadi orang-orang Salafi sekarang tidak membaca sejarah. Itulah yang paling penting bagi kita, membaca, mempelajari tentang sejarah. Jadi kita tahu asal usulnya, timbulnya permasalahan-permasalahan yang baru itu karena mereka mengabaikan, melupakan akan sejarah. Ada salah seorang guru saya namanya Syekh Abdul Hamid Jahabanten. Dia ngajar saya di Darul dan saya ngaji juga di Masjidil Haram dengan beliau. Dia sampai pakai cadar tuh. Kenapa? Takut mau dibantai oleh orang-orang tentara Hud, orang-orang Wahabi. Jalan kaki dari Mekah sampai Jeddah. Bisa bayangkan? Ya, hampir 80 km, 72 km jalan kaki untuk menghindari dari pembunuhan dan pembantaian orang-orang Wahabi. Itu nggak bisa dipungkiri, saksi hidup. Dan di Taif itu ratusan ulama dibunuh hidup-hidup. Ibu-ibu yang tidak mau mengikuti diboleh untuk dilakukan zina terhadapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibika sayyidina wa maulana Muhammadin nabil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. وقال الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم. حضرات الأساتذة والأساتذات, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin serta hadirat jemaah salat subuh Masjid Jami Al-Furqan, yang mudah-mudahan senantiasa kita diberikan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicurahkan keberkahan kepada kita dan dipanjangkan umur kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kemudahan-kemudahan urusan duniawiyah wal ukhrawiyah yang sama-sama kita hormati, yang kita muliakan guru kita bersama Al-Fadilah Akhir Al-Fadil Al-Doktor Akhir Al-Fadil Al-Da'i Ilallah Al-Mukhlis Dr. Zulhendri Rais sebagai guru tetap. Saya sering lihat di YouTube-nya. Jadi saya di Jakarta, saya bisa melihat beliau ini dalam acara ketika mengadakan kajian-kajian di masjid ini. Kemudian saya dapat notifikasi ya, dari streamingnya beliau. Alhamdulillah, ini merupakan salah satu rahmat dan nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan
pada para jemaah yang ada di Masjid Jami Al-Furqan ini. Mudah-mudahan kita doakan guru kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dipelihara kesehatannya, diberikan kemudahan duniawi wal ukhrawiyah, dan dijadikan kita ini murid-muridnya yang senantiasa istiqamah di dalam mengamalkan amalan-amalan ahli sunnah wal jamaah. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah lil majlis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memang begitu pentingnya bagi kita untuk belajar kepada guru yang memang benar-benar kita mengetahui, memahami ya, daripada ilmu yang disampaikan dan yang diberikan oleh guru-guru kita. Itu adalah satu hal yang harus kita perhatikan agar jangan supaya terjadi tentunya perbedaan-perbedaan, khilafiyat, pertentangan pendapat di tengah-tengah masyarakat sehingga menimbulkan kegaduhan di dalam kita beribadah, dan bisa saja akan menjadi keraguan di dalam kita ibadah. Apa yang disampaikan oleh guru kita Dr. Zuhaidri itu memang benar. Ketika teman-teman kita dari tetangga sebelah menyatakan beberapa hadis-hadis yang disampaikan oleh para mazhab, ya, oleh para imam-imam mazhab, baik itu Imam Hanafi, Imam Malik, ya, Imam Syafi'i, Imam Ahmad sendiri bahkan, ya, mereka itu banyak yang kelihatannya itu ingin menjauhkan orang untuk bermazhab. Ini sangat bahaya. Kenapa? Kalau kita sudah jauh daripada mazhab kita di Indonesia, memang itu sudah menjadi satu kemutlakan, yaitu mayoritas adalah mazhab Imam Asy-Syafi'i di Indonesia, ya, kemudian ya, bagian timur Asia Tenggara, ya, di Malaysia, di Brunei, Thailand dan lain-lainnya, ya, itu adalah mayoritasnya adalah bermazhab Imam Syafi'i. Kemudian tadi disinggung dengan masalah kunut. Saya melihat hal ini bukanlah sesuatu yang sifatnya khilafiyat di dalam pendapat-pendapat yang disampaikan oleh para dai-dai salafi. Wahabilah kalau Dr. Zuhaidri jelas-jelasan. Saya tadi malu-maluan mengatakan Wahabi, ya, karena sudah dijelaskan. Dan saya pun dulu ya, sekolah di Mekah, artinya di Saudi juga. Ya. Kemudian kita pelajari juga di sekolah saya itu di Madrasah Darul Ulum yang dipimpin oleh Syekhuna Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Al-Fadani. Itu fikihnya juga kita pelajari fikih mazhab Imam Ahmad, Imam Syafi'i. Jadi enggak ada hal-hal yang sangat aneh gitu melihat dan menilai daripada pendapat para ulama di kalangan mazhabnya Imam Ahmad, yang notabene-nya dia adalah murid daripada Imam Syafi'i. Nah, kalau dia mengatakan kita nggak perlu bermazhab, lalu kita nggak menghormati orang yang melakukan kunut pada sholat subuh, lah Anda ngikutin mazhab yang mana? Mazhabnya Albani, ya, yang suka mentashih, ya, hadis-hadis yang dhaif menjadi sahih, yang sahih menjadi maudhu. Ini kan lebih berbahaya lagi ya. Jadi terukurnya satu pengetahuan ilmu mengenai mazhab itu ya tentunya kepada siapa? Kepada ulama yang benar-benar mumpun di dalam memahami tentang masalah yang berkenaan dengan fikih dan hadis. Kita dalam ilmu hadis itu ada ulama muhaddits itu ada runtunannya. Kita lihat kalau dikatakan pendapat mereka bahwa orang yang melakukan kunut itu adalah dianggap sesuatu yang
Tidak ada di dalam hadis, bahkan kalaupun ada itu adalah dianggap sesuatu yang lemah. Nah, ini kan ada ranahnya. Ranah itu di dalam ilmu hadis. Apakah setiap hadis yang dianggap lemah atau dhaif, ya, lalu kita tinggalkan, kita nggak boleh amalkan? Selagi hadis itu tidak menyangkut dengan masalah akidah, kita boleh tinggalkan. Kita tidak boleh menghilangkan hadis dhaif itu, kecuali yang sudah berkenaan dengan masalah akidah. Dan itu sepakat ulama-ulama muhaddisin besar, ya, Imam Az-Zahabi, Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian Al-Imam Nawawi faqih, ya, al-muhaddis wal faqih. Mereka itu, Ibnu Salah itu tidak menyalahkan orang-orang yang melakukan, menjalankan, mengamalkan daripada hadis dhaif selagi sesuatu yang berkaitan dengan fadhailul a'mal. Jadi ini yang sekarang ini mereka itu terlalu terburu-buru, ya, orang-orang teman-teman kita dari Salafi ini yang mengklaim diri itu Salafi, kalau kita nggak tahu Khalafi atau Salafi, wallahu alam, ya. Alhasil mereka itu tergesa-gesa mengklaim yang seakan-akan hadis yang digunakan di dalam masalah kunut oleh mazhab Imam Syafi'i itu dianggap apa? Nggak selayaknya, ya. Karena apa? Ada kisah kan itu awal ketika terjadinya kunut yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika para sahabat banyak yang dibunuh, para qurra'nya, para hufaznya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seakan-akan itu adalah kunutnya adalah kunut nazilah. Kita lihat sekarang coba, kalau dikatakan kunut nazilah ketika terjadinya, ya, satu bencana, kemudian fitnah di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin, yang itu baru boleh kita lakukan. Nah, kita lihat sekarang berapa banyak orang yang dibantai di Palestina dari kaum muslimin. Fitnah bukan kira-kira? Fitnah besar. Itu sudah 16.000 manusia yang syuhada di tanah Palestina. Kita lihat mana ada yang kunut nazilah di Mekah yang mengklaim, ya, bahwa kunutnya Rasulullah SAW yang dilakukan ketika adanya fitnah dan bencana yang turun. Terbunuhnya saudara kita bencana bukan? Bencana besar. Mereka nggak istiqomah. Berarti kan hanya klaim ucapan tapi tidak dengan penerapan. Nah, kalau memang itu adalah suatu bencana, harus tiap hari dia harus kunut nazilahnya. Kalau kunut subuh dianggap tidak dilakukan oleh para mazhab, ya. Nah, ini adalah suatu kesalahan besar di dalam memahami konteks khilaf fikih di dalam menerapkan hadis, sehingga hadirin sekalian, para asatidz dan juga para jemaah, dengan pendapat yang tergesa-gesa, pendapat tersebut tidak dirujuk kepada pendapat para ulama fuqaha dan muhaddisin. Maka apa yang terjadi? Terjadilah kekisruhan di tengah-tengah masyarakat dengan sebab hadis kunut tadi. Kita ulama Syafi'i, ya, dari mazhab Imam Syafi'i itu menggunakan beberapa hadis yang disampaikan oleh, ya, para sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang diantaranya adalah, ya, hadisnya Sayyidina Anas ibn Malik, ya, radhiyallahu taala anhu, bahwa karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqnutu hatta faraqat dunya. Walaupun dinilai oleh sebahagian ulama muhaddisin hadis ini dikatakan hadis dhaif, oke, kita terima kalau memang itu hadis dhaif.
Namun hujjah yang menjadi dasar orang itu seakan-akan nggak boleh melakukan kunut gitu. Karena dasar kunut itu ada apa enggak? Ada. Justru dasarnya itu ada, ya. Hanya menilai dan melihat kepada konteks hadis yang seakan-akan kunut itu bid'ah. Inilah yang menjadi suatu permasalahan bagi ya orang-orang sekarang ini, ya, orang-orang sekarang ini yang baru pulang dari Timur Tengah, sehingga apa? Seakan-akan dia sudah belajar hadis itu 100 tahun lamanya, sehingga mengerti sekali isi kemudian kulit daripada hadis tersebut. Padahal cuma melihat daripada doktrin yang yang dibaca, yang disampaikan oleh para guru-gurunya ini, mengikuti cara berpikirnya salah seorang yang dianggap imam besar muhaddis, yaitu Nasiruddin Albani. Nah, itu kan jauh ya. Kalau kita baca runtun tentang perjalanan beliau bukan seorang muhaddis. Dia orang yang rajin meneliti, membaca kitab. Dia rajin mainnya di perpustakaan, ya. Dia profesinya adalah seorang tukang penelit aerologi. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Karena himmah itu adalah keinginan kuatnya itu untuk meneliti hadis. Sehingga dia bolak-balik masuk dalam perpustakaan itu, baca kitab sebanyak-banyaknya. Jadilah ya yang dianggap dia sebagai muhaddis. Nah, ini yang menjadi pokok dan dasar pengertian dan pemahaman daripada saudara-saudara kita Salafi, ya. Sehingga dengan demikian kita ini jangan sampai tadi hanya dengan klaim sebelah pihak yang tidak menghadirkan argumentasinya itu yang kuat, yang sekedar doktrin saja, tidak tahu dasar asal usul bagaimana di dalam kita mengkritisi para perawi-perawi hadis itu yang dianggap lemah. Nah, seukuran daripada Imam At-Tirmizi sendiri, ya, Imam Al-Baihaqi itu para peruwatul hadis, hufaz yang luar biasa, ya, seperti Imam Baihaqi. Dia melihat bahwa orang yang kunut itu adalah suatu anjuran yang semestinya untuk dilakukan jika dia memahami konteks hadis yang dipahami oleh Imam Asy-Syafi'i. Siapa itu Imam Syafi'i? Imam Syafi'i itu murid di antara muridnya Imam Malik. Imam Malik pun mengambil ilmu dari seorang tabi'in, ya. Kemudian Nafi', ya. Kemudian dari Nafi', dari Asim, dari Nafi' itu ada para qurra dan juga fuqaha dan muhaddisin. Ketika itu masih sangat banyak sekali para tabi'in besar, pembesar tabi'in, ulama-ulama besar di kalangan tabi'in. Sehingga dari Nafi' itulah diambil ilmu dari Sayyidina Abdullah ibni Umar. Apa sih salahnya ya seorang Imam Syafi'i yang melakukan kunut pada waktu subuh? Nah, kemudian dianggap bahwa hadis itu tidak selayaknya untuk diterapkan. Nah, ini kan kesalahan besar. Kalau seandainya orang itu ada dasarnya, karena Rasulullah SAW kunut, itu satu, ya. Nah, kalau dikatakan Rasulullah dulu melakukan kunut disebabkan adanya fitnah, bencana, ya, karena banyak sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang dibunuh oleh orang-orang kafir
Quraisy, sehingga hampir habis para hufaz dan qurra'nya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kalau sekarang kita diam-diam aja tuh, udah 16.000. Dulu baru puluhan yang dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy dan orang-orang munafikin. Ini saudara kita udah puluhan ribu, 16.000. Kenapa kok nggak kunut tiap hari? Mereka nggak melakukan kunut. Waktu itu Rasulullah 1 bulan penuh dia melakukan kunut yang dianggap kunut nazilah. Artinya kan cuma omongan doang tuh nggak ada apa. Mendingan kita kalau dibilang bid'ah, kalau dibilang ini hadis dhaif, tapi kita masih mengamalkan karena kita masih konsisten. Mengikuti apa? Mengikuti dasar-dasar hadis itu yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu bis-subhi hatta faraqad dunya. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan qunut pada salat subuh sampai dia berpisah dari dunia. Artinya sampai dia wafat. Berarti kan lama Sayyidina Anas mengikuti sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang senantiasa ikut melakukan sholat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu Sayyidina Anas. Bayangkan hatta farqad dunya, berapa lama? Kalau dibilang 1 bulan, enggak juga. Apakah ini menjadi satu dasar yang dianggap hadis itu nggak benar? Hadis itu dikatakan dhaif. Nah, disinilah harus kita pelajari. Itu yang namanya para perawi hadis, sehingga kita bisa mengambil satu keputusan sesuai dengan faktualnya, dengan faktanya, bukan hanya sekedar membangun narasi yang seakan-akan orang kunut itu dianggap nggak benar mengamalkan hadis-hadis dhaif. Kalau kita mau buang hadis dhaif, bapak-bapak dan ibu sekalian para hadis, habis hadisnya Rasulullah SAW. Habis, ya. Karena banyak sekali hadis dhaif. Bahkan hadis dhaif di dalam mazhab Imam Ahmad itu menjadi hujjah. Bayangkan coba, itu imamnya mereka tuh. Orang-orang Salafi dari mana? Paham mazhabnya Imam Ahmad. Tapi Imam Ahmad lebih mengedepankan hadis dhaif ketimbang daripada qaul ulama. Berarti kan dia mukul mukanya dia sendiri. Disitulah dia nggak mempelajari mazhab imamnya. Dia mau anggap bahwa apa? Kita nggak perlu bermazhab, kita nggak perlu ngikutin siapapun kecuali kita ngikutin Rasulullah SAW. Kita ini di zaman mana? Ya, 1450 tahun yang lalu kita mau kembali ke sana? Nggak mungkin, tidak mungkin. Kenapa? Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, al-ulama warasatul anbiya. Nah, kalau kita nggak mengambil warisan daripada ilmu ulama yang notabene-nya itu sebagai para pewarisnya, para nabi, sama siapa kita ambil? Ya, sama ulama. Apa nyampe ilmunya Rasulullah ketika tidak ada Imam Malik, nggak ada Imam Syafi'i, nggak ada Imam Ahmad, nggak ada Imam Abu Hanifah. Apa siapa kita? Dari mana itu hadis-hadis yang dicetak sekarang? Itu dari ulama, dari dulu diturunkan. Ya, riwayat-riwayat itu sampai dicetak. Ini kan otaknya kurang makan bubur pagi nih. Udah lapar kali ya. Jadi mereka itu nggak berpikir apa ya, dengan pemikiran yang cermat, sehat. Kita katakan gini, ini ada listrik, bapak-bapak dan ibu sekalian. Kabelnya panjang nih, harusnya ke sana. Saya ada stop kontaknya. Kita nggak bisa pakai stop kontak, kita harus ke listriknya langsung. Ya kesetrum kita. Itu kan ada, ini kan akal itu harus kita gunakan kan gitu. Ada mata rantainya. Belajar ilmu itu ada mata rantainya. Masa kita sekarang mau belajar lagi kepada Rasul, suruh hidup lagi nih Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam,
Kita datang ke Madinah, kita bangunin kubur, ya Rasul saya mau belajar lagi nih. Aneh kan? Nah itulah ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah SAW kepada para ulama. Dari situ kita dapat ilmunya, bukan apa yang dimaui oleh para saudara-saudara kita ini salafi. Nggak perlu, kita harus kembali ke sunnah Al-Quran. Siapa yang ngajarin kita? Kalau nggak ada ulama yang ngajarin kita itu siapa? Kalau nggak ada Dr. Zulhadri, siapa yang ngajarin kita? Emang bangku nih, meja bisa ngajarin kita? Itu aja akal aja sudah tidak akan menerima. Itu kan dia mau bikin keributan. Ini hadirin sekalian, ini perlunya mempertahankan kebiasaan-kebiasaan daripada yang sudah diwariskan oleh orang tua kita, oleh guru-guru kita atas dasar ahlus sunnah wal jamaah. Ini yang paling penting sekarang. Ini kalau kita tidak, saya dulu mengalami masa perhelatan dari orang-orang yang paham mazhab dengan orang-orang nih yang tadi nih mau dakwahnya itu pakai simple, ikutin Rasul, ikutin Al-Quran. Kita ini bukan nabi udah. Kalau kita mau ngikutin Al-Quran, kita mau jadi nabi lagi baru. Ini yang bahaya. Nanti generasi-generasi di bawah kita, nah ini yang saya katakan, dia belajar nggak lagi pakai yang namanya kitab dengan ulama. Pokoknya baca seenaknya. Sekarang kan enak, kita belajarnya di HP, enak nggak pakai guru. Tinggal dari paham-paham dia tuh kita serap di dalam otak kita. Ya, akhirnya apa? Yang satu cabut pedang, yang satu cabut celurit, bacok-bacokan. Dulu begitu. Jadi pergerakan Wahabi itu sangat luar biasa. Ini saya kasih tahu hadirin, saudara-saudara. Pergerakan Wahabi itu jauh lebih kejam daripada pergerakan PKI. Di satu wilayah di Taif, Dr. Henry itu ada. Waktu saya ngaji dengan Syekh Mukhtaruddin Palembang dan juga Syekh Ali Osman Ketapang, itu dicerita di daerah Taif ada tempat pembantaian para ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah oleh tentara Hud yang mengikuti pahamnya Muhammad ibn Abdul Wahab. Jadi Muhammad ibn Abdul Wahab itu dia adalah dianggap sebagai mujaddid, pembaharu di dalam pemikiran-pemikiran akidah, fikih dan seterusnya. Tidak. Itu dibikin dan dibentuk oleh pasukan Inggris, oleh intelijen Inggris. Mereka tuh nggak ngerti kalau di berpolitik, mereka tuh takut dipancong lehernya. Ya. Mereka itu dibikin di boneka Muhammad ibn Abdul Wahab supaya memperkuat pemerintahannya Ibnu Saud ketika itu. Nah karena dia punya kabilah besar, sehingga sepakat, oke, Anda menjalankan kepemerintahan, saya menjalankan dakwah. Dua jadinya bergandengan. Nah, siapa nih yang memperkuat? Yang memperkuat itu adalah Inggris. Jadi kita lihat sekarang Israel Israel buatan Inggris tuh yang tukang bunuh, ya. Kalau Israel yang benar-benar orang-orang yang keturunan Yahudi, nah itu kalau dia mengikuti kitab Taurat, ya. Nah jadi orang-orang Salafi sekarang tidak membaca sejarah. Itulah yang paling penting bagi kita, membaca, mempelajari tentang sejarah. Jadi kita tahu asal usulnya. Timbulnya permasalahan-permasalahan yang baru itu karena mereka mengabaikan, melupakan akan sejarah. Kalau kita kan jas merah, jasnya doang merah, ya. Nah dari situlah dengan cerita-cerita para masyayikh dan mengalami masanya. Ada salah seorang guru saya namanya Syekh Abdul Hamid Jaha Banten. Dia ngajar saya di Darul Ulum dan saya ngaji juga di Masjidil Haram dengan beliau. Dia sampai pakai cadar tuh. Kenapa? Takut mau dibantai oleh orang-orang
tentara Hudhud orang-orang Wahabi. Jalan kaki dari Mekah sampai Jeddah. Bisa bayangkan? Ya, hampir 80 km, 72 km jalan kaki untuk menghindari dari pembunuhan dan pembantaian orang-orang Wahabi. Itu nggak bisa dipungkiri, saksi hidup. Dan di Taif itu ratusan ulama dibunuh hidup-hidup. Ibu-ibu yang tidak mau mengikuti diboleh untuk dilakukan zina terhadapnya. Bayangkan. Itu tertulis semua. Imam Ahmad Zaini Dahlan itu menceritakan fitnatul Wahabi luar biasa. Itu cukup kita baca. Nanti, nah itu boleh tuh, Dr. Zulhedri itu sesekali ada mata pelajaran itu. Jadi orang tahu. Jangan bikin kisruh di Riau, di Sumatera atau di Indonesia untuk mengadu ya antara ahli sunnah dengan paham-paham takfiri namanya, yang mudah mentakfirkan orang. Oh ini kafir, ini baca maulid, bid'ah, kafir, dolar lah. Kalau Anda doang sendiri yang paling benar. Nah ini bahaya. Makanya kita bersyukur nih, masjidnya sudah bagus, jemaahnya masya Allah, ya banyak yang aktif. Kemudian kita punya guru juga, ya yang jelas Al-Azhari dari Al-Azhar. Itu yang jelas-jelas aja dah. Kalau nggak jelas kita tanya dulu identitasnya Anda dari mana kuliahnya. Ya, nanti justru yang dimasukkan racun kepada kita. Nah, hadirin sekalian, bahwa itulah salah satu yang penting ya bagi kita ini untuk apa? Kita bersatu dalam konteks pemahaman ahli sunnah wal jamaah. Nggak ada lagi kata untuk khilaf di dalam masalah-masalah yang sifatnya tidak penting. Kita tidak boleh untuk mempertajam itu. Kita harus apa? Merujuk pada guru kita. Nah dengan itu kita jadi aman. Nggak ada kisruh, nggak ada ribut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjaga ya kita semua ini dari fitnah-fitnah di akhir zaman ini, sehingga apa? Akan mengoyak kekuatan kita, persatuan kita, sehingga apa? Terpecah belah di antara sesama saudara-saudara kita ahli sunnah wal jamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita hidayah dan inayahnya, dan kita bisa memelihara akidah kita sampai kita menutup kedua mata kita dalam dalam kalimat yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi